Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam. malam. Salam Gubuk Klinik. Sekarang bersama saya Dara dan kita juga ditemani oleh Mas Cupang dan Bagus dan juga Mas Khalid. Dan hari ini kita akan bercerita atau mungkin sharing tentang santet, tentang pengertian, sejarah, jenis, gejala, media dan antisipasi kita terhadap santet. Mungkin untuk pembukaan, Mas Cupang bisa menceritakan sedikit tentang pengertian santet. Oke ya. Kalau pengertian santet secara umum ya, itu kan termasuk upaya orang untuk mencelakai orang lain ya. Dari jarak jauh atau jarak dekat, atau istilahnya ya, atau apa namanya, urusannya yang non medis ya, khususnya. Mencelakai ini kan motifnya banyak. Jadi kalau santet sendiri secara keseluruhan emang tujuannya untuk mencelakakan orang lain. Apapun motifnya, apapun medianya. Itu sih kalau untuk pengertian santet sendiri. Tuh. Malah dengan Mbah Mbah Den Bagus sih. Mungkin Badan bagus. dan Ada bagus. tambahan pengertian santet. Sebenarnya sih sama sebenarnya. Intinya usaha untuk membuat orang celaka dengan cara apapun, dengan kejadian apapun, bisa itu dari penyakit atau itu kejadian yang tidak wajar. Intinya santet itu memang usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan media atau sarana mistik, dan itu dapat menimbulkan sebuah efek yang negatif sebenarnya, apapun itu sebenarnya, mungkin seperti itu. Untuk Mas Khalid mungkin juga ada. Iya, kalau pengertian sama sih, intinya sama ya. Dia benar kata Dan Bagus sama Cupang bahwa santet itu usaha seseorang untuk intinya adalah menyelakai orang lain secara mistik, kalau bahasanya Dan Bagus. Kalau saya membahasakannya secara supranatural, secara non fisik, secara non material. Jadi ada efek buruk yang ditimbulkan. Itu sih sama. Baik, kalau begitu mungkin sebenarnya saya sih sempat berpikir nih tentang sejarah santet sendiri yang ada di Indonesia, atau kalau nggak salah di luar itu kan sebutannya black magic nih, kayak voodoo itu kan juga mereka juga ada praktek untuk menyakiti seseorang. Tapi kalau misalnya sejarahnya sendiri yang ada di Indonesia ini seperti apa ya? Mungkin bisa dijelaskan Mas Cupang? Kalau untuk yang literaturnya ya, agak susah ya kalau nyari literaturnya. Mungkin nanti Khalid yang bisa nyari literaturnya. Tapi kalau yang dari beredar dari masyarakat setempat itu emang awalnya ya untuk apa namanya, nggak jauh-jauh dari zaman-zaman pergolakan waktu zaman Belanda ya. Jadi mereka menggunakan itu untuk menyakiti musuhnya. Jadi mereka ada yang kebanyakan dari pendekar-pendekar ya, entah itu yang punya keilmuan kanuragan atau apapun namanya. Itu kebanyakan untuk menyerang orang lain gitu, yang dari jauh. Yang akhirnya itu dikembangkan terus sampai ya karena efek perkembangan tadi ya, akhirnya juga ada penyalahgunaan yang kita kenal sekarang ya buat apa namanya, untuk mengalahkan saingan bisnis atau orang yang sakit hati. Itu sih kalau yang dari masyarakat-masyarakat setempat ngomong.
Mungkin kalau dari Den Bagus, sebelum itu saya ucapkan selamat datang juga Mas Yoga Agung Pratama, Halo, selaku praktisi Supra juga. halo, Ayu. Silakan Mbak Den Bagus untuk menjelaskan mungkin sejarah dari santet ini. Kalau kita lihat dari sejarah itu sebenarnya ada, terutama kita lihat dari kalau saya lihat dari Bali itu kan ada namanya ilmu Pangiwo, ada Panengen. Itu kalau kita tahu sendiri kan namanya Lea, ada memang atau kalau zaman dulu tuh ada namanya calon arang. Jadi memang zaman dulu memang sudah ada usaha untuk orang mengirimkan sesuatu yang buruk kepada manusia. Dan memang di Lea sendiri sebenarnya cukup rumit juga sih dijelaskan. Ada yang memang itu difungsikan untuk sebagai kebaikan, ada juga yang memang itu difungsikan sebagai kejahatan atau menghasilkan sesuatu yang buruk pada manusia. Ya kalau saya lihat dari sejarahnya mungkin yang lebih terlihat di Bali ya mungkin ya. Tapi mungkin untuk informasi yang lebih detail mungkin saya belum begitu tahu. Cuman yang ya lebih jelasnya mungkin seperti itu. Oke. Mungkin bisa lanjut ke Mas Khalid. Oke, jadi gini. Untuk santet, kalau kita mau ngelacak sejarahnya itu agak susah ya, karena secara literatur, satu, dia di kalangan sejarawan kurang populer, terutama sejarah di Indonesia. Sejarawan Indonesia belum banyak yang menggeluti bidang supranatural lain dengan di luar. Jadi di luar banyak sejarawan yang fokus bidangnya membahas tentang sejarah supranatural, sejarah metafisika. Nah, kalau sejarah atau cerita yang beredar, saya nggak bisa nyebut ini sejarah ya, tapi cerita yang disepakati orang banyak sebagai asal muasal dari santet itu dimulai dari kalau di periodisasi sejarah Indonesia di masa Hindu-Buddha atau malah mungkin lebih awal lagi sebelum Hindu-Buddha, ketika orang-orang di Nusantara ini sudah mulai mengenal ekspedisi menggunakan perahu pergi ke tempat yang jauh. Cerita yang sering beredar adalah selama perjalanan dengan kapal ukuran sekian itu, dengan jumlah ABK yang begitu banyak, tidak mungkin untuk membawa logistik yang mencukupi, padahal perjalanan panjang. Sehingga ilmu santet digunakan bukan untuk mengirim keburukan seperti yang lazim terjadi hari ini, tapi digunakan untuk mengirim logistik dari darat ke perahu. Sehingga perjalanan bisa tetap ditempuh tanpa harus bersandar dulu. Karena di beberapa kasus ekspedisi mereka tidak menemukan pelabuhan mungkin atau jarak yang terlalu jauh ke pelabuhan berikutnya, sedangkan logistik habis duluan. Nah, untuk mengakali itu mereka menggunakan ilmu santet untuk mengirim logistik dari darat, dari kampung mereka, dari start awal mereka itu ke dalam kapal. Itu cerita yang banyak beredar di kalangan praktisi maupun kalangan orang-orang umum kebanyakan. Jadi dimulai sejak dikenalnya ekspedisi itu. Lalu semakin ke sini, dari yang awalnya untuk mengirimkan barang dari jarak yang jauh secara supranatural, kemudian berubah fungsinya menjadi mengirimkan barang yang buruk untuk dimasukkan ke target atau objek tertentu. Dalam hal ini biasanya lawan, musuh, atau lain sebagainya. Jadi di sini baru definisi yang kita utarakan di awal tadi ketemu, bahwa santet adalah usaha untuk menyakiti orang lain. Nah,
para praktisi di masa lalu yang kalau saya bilang akhirnya mengalami perubahan, bukan perubahan fungsi sih, mengalami degradasi fungsi dari yang awalnya mengirimkan berbagai macam barang, kemudian karena santet terstereotip sebagai hal untuk melukai lawan dengan mengirim barang-barang buruk, akhirnya dia mengalami degradasi fungsi tadi itu. Awalnya ngirim barang, akhirnya cuma ngirim paku, ngirim beling, ngirim apa, kan yang umum diketahui kita kan seperti itu. Jadi, di perkembangannya berubah menjadi hal yang negatif, padahal di masa lalu kalau dari cerita-cerita yang beredar umum, atau mungkin kalau di sejarah bisa disebut sebagai sejarah lisan ya, karena jamak orang mengakui cerita tadi sebagai sesuatu yang terjadi di masa lalu, meskipun secara literatur belum bisa divalidasi ya, karena catatannya saya kurang tahu juga catatannya ada apa enggak. Jadi begitu. Kemudian di masa era modern baru muncul ada beberapa literasi yang membahas tentang santet, tapi langsung diidentikan dengan negatif nomor satu, yang dua diidentikan dengan dukun. Ada buku yang membahas tentang ilmu-ilmu hitam di Jawa, salah satunya Polarizing Javanese Society. Di situ membahas tentang bagaimana sosial kultural masyarakat Jawa yang salah satunya identik dengan hal-hal yang berbau supranatural dan klinik. Nah, dari situ dipertegas bahwa fungsi santet adalah untuk melukai orang dengan cara mengirimkan sesuatu dan lain sebagainya, sehingga orang itu yang disantet mati, atau sakit atau mati. Nah, dari situ kemudian mulai banyak ada beberapa catatan mengenai santet, tapi tidak dengan pembahasan tentang sejarah santet itu sendiri sebagai subjek, tapi sebagai santet sebagai alat, dan dalam hal ini adalah alat politik. Ada sebuah artikel, jurnal artikel ilmiah tentang sejarah santet, di mana santet waktu itu sempat di masa Orde Lama kalau nggak salah, di masa Orde Baru diidentikan dengan orang-orang di Banyuwangi, Jawa Timur. Orang-orang di Banyuwangi waktu itu sempat ada pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang yang dituduh sebagai dukun, yang kalau di situ langsung ditulis sebagai dukun santet. Jadi langsung nilainya negatif. Cuman di literasi yang saya baca waktu itu, masalah dukun santet itu tadi adalah orang waktu itu dilabeli sebagai pelaku santet atau dukun santet untuk itu dijadikan sebagai motif atau alibi untuk membunuh orang lain. Jadi orang-orang yang dilabeli sebagai dukun santet otomatis dia akan satu dicap buruk, nomor dua dijauhi, dianggap mencelakakan, dan yang keempat dia akan dimasa. Nah, kasus di Banyuwangi waktu itu adalah ada banyak orang-orang yang dituduh dipersekusi istilahnya ya. Jadi tanpa bukti kebanyakan itu. Mereka tanpa bukti kemudian dipanggil sebagai dukun santet, kemudian dibunuh waktu itu. Nah, para sejarawan menulis itu menganalisis, menginterpretasikan bahwa di saat itu segala hal yang berbau metafisika, supranatural atau mistik dianggap sebagai hal yang negatif. Fungsinya untuk fungsi politik. Rata-rata orang yang dituduh sebagai dukun atau praktisi santet, dia adalah orang-orang yang
dianggap membahayakan pemerintah waktu itu, atau tidak disukai oleh pemerintah pada saat itu, sehingga digulirkanlah isu bahwa dia adalah seorang dukun, sehingga masyarakat khawatir, kemudian geram, kemudian akan mempersekusi orang tersebut yang dituduh sebagai dukun santet. Jadi lika-liku di sejarahnya mengenai santet itu perubahannya macam-macam, mulai dari baik kemudian menjadi hal yang buruk, kemudian dijadikan objek, dijadikan musuh bersama gitu. Sampai akhirnya berlaku hingga hari ini bahwa santet pasti negatif. Akhirnya yang muncul begitu. Itu saja yang saya tahu. Mau lanjut? Mungkin Mas Yoga ingin menambahkan juga tentang sejarah santet. Baik, mungkin kalau secara detailnya tentang sejarah saya kurang paham. Tapi kalau cerita dari nenek-nenek dan kakek-kakek saya yang dahulu, ini santet itu adalah semacam kayak senjata gitu. Senjata jarak jauh gunanya buat ketika ada yang tidak bisa dikendalikan dengan fisik, ini kita bisa mengontrolnya dengan jarak jauh. Seperti apa yang dijelaskan sama Mas Muhammad Khalid tadi. Seperti itu. Karena ya kalau dari saya juga pun kalau sejarah kebanyakan lebih ditutur sih. Di keluarga juga sempat dulu bilang bahwa emang awalnya santet itu sebagai pengiriman suatu barang seperti itu. Nah, mungkin kita akan beralih lagi kepada jenis-jenis santet. Mungkin dari Dan Bagus dulu menjelaskan tentang jenis-jenis santet yang ada di Indonesia. Kalau kita ngomong jenis-jenis santet, mungkin yang kita pahami santet itu pertama mengirimkan suatu benda ke tubuh orang lain. Padahal kalau kita ngomong santet itu macamnya banyak. Ada salah satu yang kita pahami santet yang mengirimkan contoh jarum, istilahnya mengirimkan benda. Ada santet juga ini mengirimkan suatu makhluk untuk mendiami badan target yang ingin dicelakai, dan makhluk ini bekerja untuk entah itu menggerogoti badannya biar sakit, entah itu dia akan kecelakaan dan lain-lain. Ada juga santet ini mirip kayak penyakit. Jadi ada beberapa kasus yang pernah saya tahu. Jadi ada orang yang kena istilahnya itu pembesaran di bagian dubur, dan itu besar sekali. Dan ketika saya lihat itu sebenarnya bukan penyakit fisik secara real, tapi itu sebenarnya kiriman, dan banyak lagi sebenarnya. Jadi intinya kalau aku lihat banyak sekali sih jenis-jenisnya. Ada santet yang bikin orang itu edan, gendeng. Kalau orang bahasa sekarang kan gendeng, jadi gila. Ada juga santet itu yang bikin orang itu dia itu nggak bisa bangun. Kalau orang Jawa bilang itu kembang amben. Ya mungkin banyak sih kalau misal dijelaskan, tapi secara rinci seperti itu mungkin. Dan mungkin juga dari Mas Tupang. Tapi sebelum itu ini, saya juga sebenarnya ada yang rasa penasaran sih. Apakah memindahkan janin atau bayi dari orang lain ke yang lain itu juga termasuk santet? Mungkin juga Mas Tupang bisa menjelaskan. Ngeri. Jadi gini ya, secara umum santet itu kan dibagi jadi dua. Ada santet hitam, ada santet putih. Nah, santet hitam ini emang tujuannya untuk mencelakakan orang.
termasuk untuk memindahkan janin juga itu sebenarnya termasuk santet hitam. Meskipun tujuannya ada yang baik, ada yang buruk ya. Karena ada beberapa kasus yang yang pernah saya tahu itu janinnya tiba-tiba hilang. Bayinya bayinya yang dikandung, wah ini gejala gaib, serem-serem. Jadi kayak apa namanya? Oh tadi ngomong apa ya? Janinnya tiba-tiba hilang. Oh, janinnya tiba-tiba hilang. Gak bagus. Ajaib ya, apa fenomena. Lanjut. Kata report. Mantap. Bisa. Apa fenomena. Fenomena gaib. Up, mana? Dikondisikan lagi. Ini sampai mana lupa. Janinnya hilang. Janinnya hilang. Hilang ya. Itu ada yang kayak gitu. Ada yang memang sengaja ya. Itu termasuk kayak orang yang kalau yang di internet itu banyak tuh. Kayak untuk memindahkan bayi, kayak orang ada suami istri yang nggak punya anak gitu. Terus ada satu yang kebobolan, akhirnya minta dipindahin. Sama-sama mau lah istilahnya. Ya meskipun tujuannya baik, tapi tetap itu termasuk dari jenis santet hitam. Kemudian ada santet putih. Santet putih ini tujuannya sebenarnya untuk mengobati santet, tapi dengan santet. Kayak contoh. Ada orang dikirimin di badannya ada kayak paku, silet, dan macam-macam lah. Nah, itu dipindahkan lagi. Biasanya kan ada metode pengobatan untuk santet kan banyak sebenarnya. Termasuk dilebur atau dipindahkan lagi. Lah, sama satu lagi dikeluarin. Nah, biasanya kalau emang dikeluarkan itu kan tergantung dari kondisi fisik si pasien kan. Kalau ternyata si pasien nggak memungkinkan untuk dikeluarkan santetnya, biasanya itu akan dipindahkan. Nah, dipindahkan itu biasanya akan objeknya adalah hewan. Entah itu kambing, sapi, atau ayam-ayam tertentu. Nah, itu juga sebenarnya termasuk santet, meskipun tujuannya untuk pengobatan santet. Dan itu termasuk dari santet putih. Dan kalau kita ngomongin lagi nanti jenis-jenis santetnya itu juga nanti pengaruh ke medianya juga. Mungkin nanti kita akan bahas lebih dalam tentang jenisnya ketika kita udah ngomongin medianya ya nanti ya. Karena itu juga sesuai kultur daerah atau ajarannya masing-masing itu nanti juga mempengaruhi dari medianya serta efek dan jenis-jenis santetnya itu sih. Oke, berarti ibarat kata nih kalau santet putih seperti memberikan racun ke orang yang diracuni, kayak negatif ketemu negatif gitu. Iya, cuma ya untuk melakukan santet putih sendiri itu butuh jam terbang yang tinggi dan keilmuan yang benar-benar mumpuni gitu. Karena kalau nggak benar-benar paham dan tahu penanganannya, yang ada malah santetnya bertambah gitu loh. Bukan malah mengobati tapi malah menambah masalah gitu. Mungkin untuk Mas Khalid
ada tambahan Apa itu? tentang jenis-jenis santet. Nggak ada sih. Sama kayak dan bagus tadi, sama kayak cupang. Malah saya baru tahu kalau yang Oh, dari cupang tadi bahwa ada yang putih, ada yang hitam, kemudian yang putih itu kayak dipindahkan ke hewan dan lain sebagainya. Akhirnya dari sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa santet ini sama dengan cerita di masa lalu bahwa fungsinya adalah memindahkan sesuatu. Tinggal media dan barangnya yang dipindahkan apa itu yang akhirnya menentukan bahwa ini santet yang jelek atau yang baik. Dalam kasus yang dipindahkan ke hewan, maka santet yang untuk baik. Sedangkan kalau memindahkan paku, memindahkan beling, memindahkan benda-benda yang menciderai, melukai, jadi santet yang jelek. Atau mungkin kalau yang tambahannya dari Den Bagus tadi tentang santet yang membuat sakit, merusak energi di tubuh, menutup energi-energi yang ada di tubuh, kemudian mengirimkan spirit atau makhluk-makhluk tertentu, itu juga sama ternyata ya, santet yang jelek juga. Atau mungkin misalnya gini, apa ya, nimpalinnya pertanyaan pagi sih coba. Kalau misalnya mengirimkan, ini kembali ke kayak yang penjelasannya Dan Bagus tadi, kayak ada spirit atau ada makhluk yang dikirimkan. Kalau kita pakai definisi bahwa santet itu digunakan untuk mengirimkan barang tertentu, kalau misalnya kita mengirimkan spirit atau makhluk tertentu ke orang lain untuk fungsi yang baik, misalnya untuk menjaga atau untuk memberikan membantu meningkatkan kemujuran, keuntungan, apakah termasuk santet gitu? Gimana menurut Dan Bagus? Kalau saya sendiri sih tergantung definisi kita tentang santet itu apa. Kalau memang santet itu adalah kita mengirimkan sesuatu, mungkin benar. Cuman kalau menurutku itu memang termasuk kita memberikan sesuatu untuk, jadi spirit atau makhluk ini kan ibarat kayak energi hidup yang kita program. Nah, tergantung nanti apa yang kita berikan pada makhluk ini, program apa? Program untuk melindungi, maka makhluk ini akan melindungi jasadnya orang ini. Nah, kalau aku bilang sih itu sama aja seperti kayak metode penyembuhan atau metode pengisian, mungkin sama seperti itu. Jadi nanti itu tergantung dari programnya yang diberikan atau perintahnya yang diberikan oleh si dukunnya ini atau si pengirimannya ini. Kalau memang kita definisikan sebagai santet itu adalah usaha untuk membuat celaka, maka definisi yang pengisian tadi itu mungkin ya bukan. Tapi kalau kita definisikan santet ini sebagai hanya untuk media, atau media ini kan nggak mesti barang yang nyata kan, jadi barang yang halus juga termasuk media kan. Kalau misalnya itu dua-duanya itu termasuk, ya mungkin itu termasuk santet juga sih. Jadi tergantung definisi kita tentang santet itu sendiri sebenarnya. Kalau menurut saya pribadi sih itu termasuk pengisian sebenarnya. Jadi makhluk yang dikirimkan yang sudah diprogram atau diperintah oleh si pengisi kepada satu objek, entah itu disadari atau enggak. Cuman biasanya proses penyerapan energi dari si hodam ini paling gampang itu ketika memang orangnya itu, terutama yang buat positif ya, itu orangnya itu pertama percaya, dia sadar, itu biasanya dia lebih cepat untuk menyerap energi dari si hodam ini. Jadi si hodam ini dia bisa memberikan manfaat bagi si orang ini sebenarnya bukan karena hodam ini mempunyai kemampuan, karena
si spirit hodam ini dia mempunyai paparan energi yang diserap oleh makhluk ini. Jadi kalau aku bilang seperti ini, kalau misalnya satu hodam dia pengasihan gitu ya, dia membuat aura kita atau aura proteksi, dia seperti pakai senter di badan kita. Jadi senter ini ibarat paparan energi yang dikeluarkan. Jadi seperti itu sih ini. Oke. Tapi menarik loh. Aku mau nambahin satu lagi ya. Jadi gini, jangan dikira santet itu cuma hal yang benar-benar buruk. Ada yang terlihat baik, tapi itu sebenarnya tujuannya buruk. Contoh. Aku pernah nemu kasus yang orang itu dijauhkan dari keluarganya, tapi rezekinya digedein. Ada satu lagi yang punya masalah karena penghasilannya terlalu gede. Padahal dia orang awam. Dan sebelumnya nggak pernah kayak gitu. Waktu dicek ternyata memang ada spirit yang nempel di badannya yang sengaja dikirim untuk ngedein penghasilannya dia. Supaya dia dijauhkan dari keluarga atau pasangannya. Itu juga sebenarnya termasuk santet gitu loh. Jadi bukan berarti santet terus orangnya dijauhin dari rezeki atau jodohnya, enggak juga. Ada yang malah digedein penghasilannya, ada yang digedein kerezekiannya sampai dia lupa sama hal-hal yang ada di sekitarnya. Itu juga ada loh kasus-kasus kayak gitu. Jadi ya emang lebih susah untuk deteksinya, cuma ya nggak menutup kemungkinan kasus kayak gitu itu terjadi di sekitar kita. Jadi nggak harus yang benar-benar buruk atau yang efeknya itu merugikan kita. Ada yang terlihat menguntungkan tapi sebenarnya ada sesuatu di balik keuntungan tadi itu. Itu sih. Bagaimana Mas Khalid? Ini, lanjut. Baik, selanjutnya mungkin Mas Yoga Mbah Kuy. tentang jenis-jenis santet. Kalau dari saya sih, saya baru tahu ternyata ada santet putih juga. Yang saya tahu selama ini, santet ini seperti mengirimkan barang yang dibicarakan dari teman-teman itu tadi. Jadi intinya baru sadar saya ternyata ada santet putih dan bisa seperti itu. Sebenarnya pembicaraan kita malam ini semakin menarik juga ya. Baiklah, kalau gitu kita lanjut saja ke media, biar kita juga bisa masuk lebih dalam nih. Media santet. Kalau yang saya dulu pernah lakukan, itu ada salah satu keilmuan Wicca, namanya shower jar, di mana kita meletakkan beberapa barang seperti paku karat, terus perasan jus, perasan jeruk, terus kita bisa nambahkan kayak saus pedas dan lada. Lalu kita akan menulis siapakah nama orang yang akan menjadi korban, dan kita akan menulis dia akan menjadi seperti apa. Kita masukkan ke dalam toples dan kita membacakan mantra atau spell terhadap shower jar ini tadi. Nah, mungkin kalau dari Mas Cupang, adakah media-media lain seperti itu? Ya sebenarnya kalau untuk media uniknya kalau untuk di lokal itu kan mereka tuh kreatif gitu. Kreatif dalam artian mereka punya banyak cara. Kayak contoh. Umumnya orang itu taunya cuma pakai logam-logam yang berkarat. Nah, nanti juga kita bisa bahas kenapa kok harus berkarat. Kenapa kok enggak yang masih bagus. Tapi kebanyakan memang
kayak logam gitu ya. Kemudian juga ada yang pakai apa hewan untuk syarat biasanya. Syarat untuk mencapai orang itu hewan. Yang paling umum kan kayak ayam cemani gitu kan, atau hewan-hewan lainnya yang nggak umum. Kemudian ada yang pakai yang jarak dekat. Itu ada yang pakai media minuman atau makanan untuk mencelakai orang. Atau yang ditanam. Biasanya kalau ditanam tuh ada benda-benda ya masih sama sih pakai logam. Kemudian ada yang pakai tanah-tanah kuburan atau tanah pantai. Kemudian ada lagi yang agak mainstream ya, yang kayak di luar negeri, pakai boneka gitu kan. Bonekanya nanti dikasih foto si target, kemudian dikasih namanya, kemudian ditusuk-tusuk atau di apa namanya, digerak-gerakin atau dipukul-pukul. Kemudian ada lagi yang pakai benda-benda atau anggota tubuh dari target. Contoh yang paling simpel lah, bukan berarti anggota tubuh kayak kepalanya atau tangannya enggak, tapi lebih simpel kayak kuku, rambut, darah. Nah, kayak gitu-gitu. Dan sebenarnya nggak cuma itu, banyak sih. Ada yang cuma pakai nama aja, ada yang pakai nama sama foto, ada yang bahkan cuma si peminta tadi itu, istilahnya orang yang punya musuh tadi itu, cuma suruh bayangin aja. Yang paling ekstrim sampai kayak gitu. Itu untuk yang medianya sebenarnya. Ada yang juga pakai rajahan ya. Rajahan itu bukan cuma untuk pengisian aja, tapi juga untuk mencelakai orang juga bisa. Atau yang tadi dibilang sama Dara itu, ya itu termasuk petisi kan. Karena ada namanya, kemudian dia mau diapain. Terus nyambung lagi ke omongannya Dan Bagus. Bisa juga medianya itu berupa makhluk astral atau makhluk gaib lah. Umumnya kalau makhluk gaib itu dia bisa mencelakakan di beberapa kejadian nggak terduga. Contoh nih, kayak lagi di jalan, tahu kecelakaan, pas lagi tidur, tahu nggak bisa bangun. Itu masih nggak bisa bangun masih mending, tahu mati gitu kan. Itu lebih serem lagi. Ada lagi yang sifatnya parasit. Nah, yang saling serem itu sebenarnya bukan yang kecelakaan atau yang bikin mati, tapi yang sifatnya parasit. Sifatnya parasit ini nanti efeknya bisa secara supranatural itu bisa nutupin jodoh atau rezeki atau auranya dibikin gelap. Nah, ada lagi yang dibikin jadi kayak penyakit medis. Yang paling ribet tuh yang jadi penyakit medis. Karena ketika itu udah berlarut-larut, sisi supranaturalnya nggak jadi dominan, tapi malah jadi yang medisnya yang jadi dominan. Itu yang akhirnya ribet untuk penanganannya karena harus dibersihkan secara supranatural juga sisi medisnya ya harus berobat juga itu. Itu sih kalau untuk apa namanya untuk media-medianya sih sebenarnya kalau dari saya. Tapi di sini saya sebenarnya jadi kepikiran tentang ini sih, santet dan kutukan atau kursing. Itu sebenarnya sama atau beda sih? Ya pada dasarnya sih sama sebenarnya karena mengutuk atau nyumpahin itu juga sebagian dari santet meskipun yang dikirim bukan berupa apa namanya barang, bukan berupa materi, tapi ya itu juga termasuk santet sebenarnya. Itu sih kalau menurut saya. Kalau menurut lainnya monggo ya untuk yang lainnya. Mungkin dan bagus. Sebenarnya tadi semuanya sudah disebutkan sih, cuman ada satu mungkin yang saya ingin bahas yang pernah saya tahu sendiri, itu mungkin yang
paling serem ya. Terkadang kita ngomong kematian itu adalah yang serem. Padahal sebenarnya yang serem itu adalah suatu ketika kita nggak bisa mati tapi menderita. Jadi ada satu cerita, saya pernah diceritakan yang melakukan itu adalah bapaknya teman saya sendiri. Itu jadi kayak medianya itu modelnya kayak kain kafan, terus itu dibentuk kayak pocongan gitu kain kafan, terus itu diisi, aku nggak tahu sih, yang aku pernah tahu itu kayak eh, paku, terus kayak padi dan segala macam yang aku juga nggak ngerti sih. Terus pada saat itu dan banyak sajian lah. Terus si pelakunya ini, dia ini menusukkan satu keris kecil ke pocongnya itu. Pas ditusukkan itu keluar darah dan asap. Nah katanya itu, menurut si pelakunya ini, katanya dia itu gak bakal mati, cuman dia itu menderita. Contoh misalnya dia ditabrak truk gitu ya, dia udah hancur banget gitu, entah itu dia koma, entah itu dia biasanya sih sadar, cuman dia sangat menderita sekali dan dia nggak bisa mati. Dan memang itu ada di Indonesia ini, entah dia itu sakit parah banget tapi nggak sembuh-sembuh. Ya mungkin seperti itu sih yang pernah saya rasakan, cukup serem lah didengar sih. Ya, dengernya aja ngeri, apalagi kalau kejadian. Baik, Mas Khalid mungkin juga. Media ya, Iya. ada. Kalau media variatif ya, intinya kan gini. Kalau setahu saya bukan praktisi santet, jadi ya setahu saya saja. Ada beberapa, intinya adalah karena tujuannya adalah untuk melukai atau menyakiti atau malah membunuh, maka media yang digunakan adalah hal-hal yang sifatnya jelek. Kayak misalnya yang umum adalah benda-benda tajam, benda-benda berkarat tadi itu yang sifatnya jelek, negatif, dan lain sebagainya. Kemudian bagian tubuh tertentu sebagai media. Kemudian ada lagi ada media yang modelnya itu gini, benda dari si objek, entah itu pakaian, entah itu barang kesukaan atau apapun itu, kemudian dibacakan mantra, dirituali dan sebagainya, kemudian dibakar. Ada lagi yang direbus, ada lagi yang kalau di Afrika yang saya lihat di beberapa video dokumenter mengenai sihir hitam tentang black magic, menggunakan hewan-hewan yang dianggap terkutuk, hewan-hewan yang menyeramkan, kayak misalnya burung bangkai, burung nazar. Jadi bagian tertentu dari burung itu digunakan sebagai media untuk mencelakai orang, untuk nyantet. Sampai akhirnya kasus santet ini menjadi concern pemerintah, bahkan PBB, karena mengganggu populasi burung bangkai yang mulai langka, mulai punah. Nah, selain itu ada lagi yang menggunakan media jasad. Jadi bukan jasad dari korban, tapi bagian tubuh tertentu dari manusia yang itu nanti dijadikan media, bisa darah, bisa jantung, bisa otak, bisa tulang tengkorak kepala, bisa kepala secara utuh.